Pokoknya kalau kejatuhan najis ya wis menjadi najis airnya. Tetapi kalau air banyak, dilihat dulu berubah apa tidak. Kalau kejatuhan najis itu menyebabkan air yang banyak itu berubah, kan najis. Tetapi kalau tidak berubah, maka masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air termasuk bagian dari salah satu syarat sahnya berthaharah atau bersuci. Jadi di sini saya mau membahas berkaitan dengan air yang terkena najis atau air mutanajis. Ya, jadi para pemirsa, air mutanajis itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama ialah air sedikit atau banyak yang kejatuhan najis kemudian berubah salah satu sifatnya. Jadi air sedikit ataupun banyak, air yang mencapai 2 kula atau kurang dari 2 kula, kemudian kejatuhan najis dan sebab kejatuhan najis tersebut menyebabkan berubah salah satu sifatnya, maka air ini menjadi air mutanajis. Contoh misalkan di kamar mandi, ya. Di jeding, ya. Kamar mandi itu airnya kejatuhan najis, misalkan mohon maaf, contoh misalkan terkena kotoran tikus. Setelah itu berubah sifatnya, salah satu sifatnya mungkin baunya, atau rasanya, atau warnanya, maka air di kamar mandi itu, di jeding itu menjadi air mutanajis, sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan apabila terkena ke pakaian, ke benda, ya sudah menjadi najis begitu. Ya. Apalagi air sedikit. Ya. Jadi ketika najis itu menyebabkan berubahnya salah satu sifat dari air itu sendiri, maka menjadi mutanajis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ialah air sedikit. Ya, air sedikit maksudnya di sini air yang kurang dari 2 kula yang kejatuhan najis wa illam yataghayyar ahadu awsafi, meskipun tidak terjadi perubahan di salah satu sifat dari air tersebut. Ya, air sedikit kejatuhan najis meskipun tidak berubah airnya. Contoh misalkan di air yang ada di bak, ya, bak kecil, ya, itu kemudian kejatuhan najis, kotoran cicak atau kotoran tikus, maka meskipun tidak berubah airnya, meskipun airnya tetap bening, ya, tetap bersih airnya, maka status hukum dari air tersebut menjadi air mutanajis. Ya. Kenapa? Karena kalau air sedikit itu tidak perlu dilihat berubah ataupun tidak. Pokoknya kalau kejatuhan najis ya wis menjadi najis airnya itu. Tetapi kalau air banyak, ya, dilihat dulu berubah apa tidak. Kalau kejatuhan najis itu menyebabkan air yang banyak itu berubah, kan najis. Tetapi kalau tidak berubah, maka masih tetap suci menyucikan. Jadi perbedaannya kalau air banyak ketika kejatuhan najis itu bisa menjadi najis apabila berubah salah satu sifatnya. Tetapi kalau air sedikit ketika kejatuhan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka statusnya sudah menjadi air najis. Artinya tidak bisa digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Seperti itu para pemirsa. Jika masih ada hal yang mau dipertanyakan bisa melalui kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.